Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, di antaranya nikmat sehat, nikmat Islam dan nikmat iman. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan juga kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenalan kami membacakan suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertema antara kefakiran dan kekayaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi, falyanzur ila man huwa asfala minhu mimman fuddila alaihi." Jika salah seorang dari kalian melihat orang yang lebih unggul dalam harta dan tubuh, maka hendaknya ia melihat kepada orang yang di bawahnya, yakni orang yang ia ungguli. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang mau hidup dalam kefakiran. Tapi kefakiran itu tidak bisa dihindari jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki terjadi pada seorang hamba. Masalah utamanya adalah bukan menjadi fakir atau kaya, sebab keduanya pun punya risiko yang sama, yakni pertanggungjawaban di sisi Allah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, seandainya Allah Azza wa Jalla menghendaki, Dia menjadikan kalian semua sebagai orang kaya, tiada seorang fakir di antara kalian. Dan seandainya Allah Azza wa Jalla menghendaki pula, Dia menjadikan kalian semua menjadi orang fakir, tiada orang kaya pun di antara kalian. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla hendak menguji sebagian kalian dengan sebagian yang lain, agar Dia melihat apa yang kalian perbuat. Kemudian Allah Azza wa Jalla menunjuki para hambanya kepada akhlak yang mulia. Jika seseorang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang melimpah, maka dia harus mempersiapkan pertanggungjawabannya kelak di hadapan Yang Maha Penghisap. Allah Subhanahu wa taala akan menghisap satu persatu, bahkan cerita detailnya dari harta yang ia peroleh, dari mana harta itu diperoleh dan kemana harta itu digunakan. Harta itu halalnya dihisap dan haramnya diazab. Sebaliknya, jika Allah menghendaki hambanya hidup dalam kefakiran, maka ia pun harus mempertanggungjawabkan tentang kefakirannya. Kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan ujian kefakiran itu dia mampu bersabar, banyak berdoa dan tawakal kepada Allah yang Maha Kaya lagi Maha memiliki. Sungguh Islam telah menyuruh orang-orang fakir sebagaimana Islam menyuruh orang-orang kaya supaya mereka mendidik jiwa mereka agar menjadi jiwa yang kaya dengan mengekang nafsunya, mengatur hingga bisa menggapai sifat qanaah dan ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridholah dengan apa yang Allah Azza wa Jalla bagikan untukmu, maka engkau akan menjadi manusia yang terkaya." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus MAPES, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Darul Abror dan umat muslimin dan muslimat.
diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintahmu dan meninggalkan semua laranganmu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.